Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat. Baik, Bu. Apakah kalian hari ini sudah makan? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Hadir semua. Pagi ini kita akan belajar mengenai rambu-rambu lalu lintas dan aturan di jalan raya. Coba sekarang kalian amati apa saja rambu-rambu yang ada di sekitar kita. Kita ini sedang berdiri di atas apa ya ini? Apakah kalian lihat? Lihat, Bu, ada garis-garis putih. Lihat, Bu. Ya, ada garis-garis putih di sini. Apa namanya ya? Adakah yang tahu? Zebra cross. Betul sekali, Brian. Apa fungsi dari zebra cross? Ada yang tahu? Zebra cross berfungsi untuk membantu kita dalam menyeberang. Jadi, ketika kita menyeberang, kita harus melalui zebra cross agar kita tidak tertabrak oleh kendaraan. Sebelum menyeberang, kita juga harus memperhatikan kondisi lalu lintas serta rambu-rambu yang ada. Apakah kalian melihat ada rambu-rambu apa? Ada, Bu, yang dilingkarin. Ya betul, di sana ada Tanda tanda merah dan strip putih di tengah. Apa artinya? Lupa, Bu. Artinya kita harus berhenti. Sebelum menyeberang, kita harus perhatikan kondisi lalu lintas serta rambu-rambu yang ada. Coba kalian lihat rambu-rambu apa. Coba kemari. Ibu akan memperlihatkan rambu-rambu kalian untuk menyeberang agar kalian bisa menyeberang dengan aman. Tanda. Perhatikan ini. Di sini ada tanda orang berjalan berwarna hijau. Artinya kalian bisa menyeberang. Lalu untuk orang berwarna merah, kalian stop. Dilarang untuk menyeberang karena lalu lintas sedang berjalan. Ketika tanda di bawah ini berwarna merah, tanda yang di atas untuk kendaraan tentu akan berwarna hijau. Nah, tanda di atas ini, apakah kalian tahu artinya? Ada tanda apa saja? Ya, di sini ada 3 warna. Coba siapa yang tahu apa artinya? Merah berhenti, Bu. Ya, merah artinya berhenti. Tanda di sini untuk kendaraan. Jadi kalau kalian sedang berkendara dan ada rambu-rambu lampu warna merah, kalian harus berhenti. Kalian boleh jalan ketika lampu sudah berwarna hijau. Lalu ada warna kuning. Ada yang tahu arti dari lampu berwarna kuning itu? Hati-hati. Persiapan. Siap. Oke, baik, betul sekali jawaban kalian. Oke, Sekarang Bu. Ibu akan mengajak kalian Ayo, untuk Hasan. mengelilingi kota dan melihat rambu-rambu apa saja yang ada di kota ini. Tentunya kita harus berhati-hati dalam Lihat, berjalan. Bu, garis-garisnya. Nah, di sini kalian lihat tidak? Ada banyak mobil berjejer dengan rapi. Mereka bisa berparkir dengan rapi ini karena ada garis-garis pembatasnya. Nah, jadi kalian kalau mau parkir harus lihat ini tempat boleh untuk parkir atau tidak.
Nih, di sini adalah parkir mobil. Untuk parkir sepeda motor ada di seberang sana. Nah, di sini ada zebra cross lagi untuk menyeberang. Juga pasti ada lampu lalu lintas. Kita berjalan lagi. Di sini ada lampu dan tanda stop. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada tanda apa? Yang berwarna biru ini. Ada huruf apa yang kalian lihat? Coba apa artinya? Apa ya ini? Mesin bu, buat parkir. Tiket parkir, Bu. Betul sekali. Jadi kalian kalau mau parkir, kalian harus ke mesin ini dulu untuk mengambil karcis parkirnya. Jadi nggak boleh sembarangan ya anak-anak. Ayo kita jalan-jalan lagi. Kita lihat ada apa aja. Kita harus berhati-hati ya ketika berjalan. Jangan sampai ada yang terluka karena tidak berhati-hati saat berjalan di jalan raya. Chill-Out-Antenne. Entspannte Musik für entspannte Menschen. Nah, coba perhatikan di sekitar sini ada tanda apa lagi ini? Bu, ini apa, Bu, yang kayak stick es krim? Ini yang warna oranye kayak es krim. Oh, gimana? Itu tanda apa, Bu? Mobil tabrakan. Ingat ya, kalian tidak bisa parkir sembarangan. Sudah ada aturan yang berlaku. Jadi kita harus parkir di mana? Di tempat yang ada tanda parkirnya, Bu. Nah, di sini ada tanda apa nih anak-anak? Ada gambar mobil bu, tapi nggak tahu artinya apa. Nah, di sini kan ada gambar mobil dan juga ada panjang atau satuan panjang. Artinya kalian bisa parkir di kawasan ini, namun hanya berbatas sampai 10 meter saja. Jadi nggak boleh lebih dari 10 meter karena nanti akan mengganggu pengguna lain, baik itu kendaraan maupun orang berlalu lalang. Jadi semua itu harus sesuai dengan aturannya ya anak-anak. Oke, mobil yang 10 meter aja. Oke, kita kan sudah belajar mengenai rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan di jalan raya. Sekarang kita mau praktek gimana cara menyeberang yang baik. Yang pertama kita harus ngapain?
Berhenti dulu, Randy, jangan langsung menyeberang ya, bahaya. Kita harus stop dulu, berhenti, melihat kanan kiri dan rambu-rambu yang ada. Hijau. Nah, kalau tanda rambu-rambu di seberang sana sudah berwarna hijau yang memperbolehkan kita untuk menyeberang, kita baru menyeberang ya. Kita nggak boleh langsung menyeberang asal saja tanpa melihatnya. Nanti yang ada kita bisa tertabrak oleh kendaraan yang berlalu lalang. Yes, selamat. Saat kita menyeberang, apakah kita bisa berlari? Enggak. Tidak ya, kita harus menyeberang dengan hati-hati serta memperhatikan kanan kiri kita dan juga rambu-rambu yang ada. Nah, setelah kita berkeliling, apa saja yang kalian pelajari tadi? Apa aja sih yang baru aja kita temui ini? Siapa hayo yang masih ingat? Belajar tentang rambu-rambu lalu lintas, Bu. Ya betul, apa saja yang masih kalian ingat? Ada lampu merah buat berhenti, ada lampu hijau buat jalan, dan lampu kuning buat siap-siap atau hati-hati. Hebat, Mercy masih ingat tadi kita belajar apa aja. Ada lampu, ada tanda-tanda, di mana kita bisa parkir, di mana kita tidak boleh parkir. Selanjutnya gimana Randy? Apa yang masih diingat? Tadi ada yang mirip scoop es krim, Bu. Mirip pegangan es krim. Namanya traffic cone. Berfungsi untuk mengarahkan jalan dan menutup jalan jika ada perbaikan. Biasanya seperti itu sih, Bu. Ini Randy sangat suka dengan es krim ya, yang diingat-ingat yang seperti ice cream. Iya. Sekarang kan kalian udah paham rambu-rambu di sekitar, aturan-aturan yang ada di lalu lintas. Sekarang ibu mau kalian berkeliling sendiri tanpa ibu, dengan panduan rambu-rambu yang sudah kalian pelajari. Harus hati-hati ya, Randy nggak boleh lari-larian, itu sangat berbahaya. Brian nggak boleh tuh jalan ke tengah jalan. Ingat, kita harus jalan di pinggir, harus hati-hati. Kalian explore tapi hati-hati ya, ini sangat Oke, Bu. berbahaya loh. Aku di Wah, mana? Aku di tempat bangunan apa apa? ya ini kira-kira? Jatuh mati nggak kan?
Anak-anak, Ibu tunggu di sini ya untuk kita berkumpul kembali. Jadi gimana setelah kalian jalan-jalan tadi? Apa aja rambu-rambu yang kalian temukan? Coba siapa yang mau cerita? Saya, Bu. Ya, gimana Brian? Saya mau tanya, tadi kan waktu saya keliling-keliling kotanya tadi, saya melihat ada orang antri nungguin gitu loh, Bu, di satu tempat itu kayaknya nungguin bis. Itu nama tempatnya apa ya, Bu, kira-kira? Oh, itu namanya halte. Jadi kalau kalian mau pergi menggunakan angkutan umum, bis gitu, kalian bisa menunggu di halte. Nah, kalian gak usah bingung harus masuk atau memakai bis yang mana, karena di sana sudah ada daftar rute dari masing-masing bis untuk tujuan kota yang kalian inginkan. Jadi, kalau kalian di halte itu, kalian baca-baca informasinya dulu ya. Jangan langsung naik ke bis, takutnya kalian malah ikut bis yang salah dan tersasar. Nggak boleh ya. Oke, Bu, terima kasih. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau cerita? Saya, Bu. Ayo Randy, ceritakan apa pengalamanmu tadi pas jalan-jalan. Ada apa aja yang kamu temuin? Tadi pas di jalan ada tanda panah ke kanan dan panah ke kiri. Terus ada lagi yang tanda panahnya berkelok ke belakang terus disilang. Nah, Itu apa, Bu? kalau ada tanda ke kanan atau ke kiri gitu, kalian bisa belok ke kanan atau ke kiri. Intinya jalan itu bisa kalian lewati. Tapi kata Randy tadi ada jalan yang berkelok gitu, tapi ada tanda silangnya, itu nggak bisa kalian lewati ke situ. Misal, di situ ada perempatan, tapi ada tanda belok ke kanan, tapi ada tanda silangnya. Kalian nggak boleh belok ke kanan ya. Artinya, kalau ada silangnya itu dilarang. Oke, Bu. Selanjutnya, Mercy, gimana tadi kamu jalan-jalannya? Oh iya Bu, tadi saya sampai tangga-tangga yang lumayan jauh dari lampu merah. Terus saya menemukan ada tanda petunjuk untuk membuang sampah pada tempatnya. Tuh. Ya, kayak gitu. Kalau ada tanda membuang sampah pada tempatnya, ya kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak ada tanda pun, kalian juga harus membuang sampah pada tempatnya ya. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Semisal kalian masih bingung tempat sampahnya di mana, jikalau ada tanda seperti itu, pasti di sekitar situ akan ada tanda, pasti akan ada tempat sampah yang tersedia. Dari tanda-tanda yang kalian temuin itu, menurut kalian tanda-tanda itu bermanfaat apa enggak? Bermanfaat, Bu. Bu. Ya, tanda-tanda itu sangat bermanfaat ya. Kalau tidak ada tanda-tanda itu, mungkin kita bisa terjadi kecelakaan. Oke, mungkin cukup itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Cukup seru bukan kita jalan-jalannya? Seru, Bu. Seru. Asik. Ibu tutup pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa. Dadah.